Musa didoakan supaya bisa bagaimana ya kaya, bukan mau menikmati kaya. Datanglah mereka berdua kepada Nabi Musa, wahai Nabi Allah Musa kalimullah, doakanlah kami supaya kaya. Cuman kami minta kaya ini 1 tahun aja. Bayangkan Bapak Ibu, kontrak kaya di setahun aja diminta. Kata Nabi Musa, ya didoakan Nabi Musa, ya Allah kayakanlah sepasang suami istri 1 tahun. Begitu didoakan Bapak Ibu, kaya orang, jadi pedagang, kaya raya, bertambah terus. Cuma akhirnya Bapak Ibu sudah lewat 1 tahun, tetap kaya. Yang bingung akhirnya Musa benar tuh, dia mulai Musa yang bingung. Ini kontrak doa setahun saya nanti, ini kata Musa. Sampai 1 tahun setelah masih kaya. Karena dari Musa itu wakalam Allah Musa taklima, tak perlunya Jibril, langsung dialog bicara dengan Allah. Akhirnya Bapak Ibu yang bingung, yang bertanya dari Musa sendiri, ya Allah, seingatku doa yang aku sampaikan padamu bermohon untuk sepasang suami istri itu jatah kaya orang itu 1 tahun aja ya Allah kontrak. Ini sekarang sudah 1 tahun setengah, tetap orang itu kaya. Apa yang salah? Apa jawaban Allah? Ya Musa wa ana la astahi. Musa, aku sangat malu kalau ada hambaku lebih dermawan dari. Kalau dia dermawan, maka aku lebih dermawan padanya. Apa yang dilakukan sepasang suami istri Bapak Ibu? Karena memang yang mereka ingin merasakan bagaimananya kaya, bukan mau menikmati kaya, bukan 2/3, hampir seluruh keuntungan dagang mereka setiap hari diinfakkan, disedekahkan, hampir habis. Mereka yang mengatakan mau begini ya kaya, bukan ingin dinikmati keuntungan, hampir keseluruhan kekayaan dan keuntungan diinfakkan, disedekahkan, infakkan, sedekah. Aku kata, kalau ada hambaku dermawan, maka aku mesti lebih dermawan. Maka Bapak Ibu, ini harus kita balik logika kita. Jika ingin kaya, langgeng dan sebagainya, bukalah keran kita sebesar-besarnya, maka keran Allah mengatakan. Maka cerita ini, janji tak bisa ditangkap dengan akal. Kalau ada 2 orang, satu menabung, satu berinfak, sama-sama 100.000. Yang menabung ini 100.000, tiap pagi 100.000. Yang berinfak itu setiap pagi 100.000. Bapak Ibu, kalau akal akan mengatakan mana ini? Menabung. Itu logika, itu logik itu. 100.000 tiap pagi dia menabung, berarti 1 bulan 3 juta. 1 tahun sekian. Karena itu mati-mati. Maka akal akan mengatakan lebih untung menabung dibanding berinfak. Yang 100.000 berinfak, mana ujungnya? Maka Bapak Ibu yang menangkap cerita infak, sedekah, wakaf, berkorban, memberi, itu tak bisa lagi hanya dimensi only logic, hanya akal. Kalau akan mengatakan rugi, jadi ketika dia menangkap dengan iman dan keyakinan, disitulah berdatangan anugerah Allah min haitsu la yahtasib, dari jalan yang tak pernah kita duga-duga. Bapak Ibu, dengan Bapak Ibu, sebanyak apapun kita kumpul di dunia ini tinggal ini, kalau pernah Bapak Ibu melihat ke Pengadilan Agama Medan kelas 1A itu, 2 kasus yang paling tinggi, perceraian, yang kedua harta bersama, sengketa harta bersama dan harta warisan. Banyak kali ditinggalkan maka bersengketa, karena banyak maka ditinggalkan maka bersengketa. Kalau yang ditinggalkannya ini hanya ini 2 biji gelas, kata ada bersengketa orang, kau ambil gelas. Tapi kalau puluhan miliarnya ditinggalkan, berapa banyak lah. Pertanyaannya menarik, terlalu banyak yang dia tinggalkan, terlalu sedikit yang dia bawa. Dia bawa, ini yang masalah. Yang ditinggalkan, kalau ditinggal dibuatnya bisa 10 masjid dia bawa. Yang dia bawa 1 sak semen. Itu jadi masalah. Maka ada satu ibrah yang menarik, Bapak Ibu. Ada seorang ayah meninggal, ditinggalkannya banyak harta warisan.
Begitu ditinggalkannya, ini diputus di Mesir. Di Mesir, anaknya 3 orang. Karena saking banyaknya harta warisan, diputus hakim. Sampai hakim mengatakan begini, wahai ananda, ini harta warisan ini banyak. Kumintalah dari kalian setelah dibagi ini kata hakim, keluarkanlah masing-masing dari harta warisan yang lain bagian masing-masing untuk membangun satu masjid untuk ayah kalian ini. Inisiatif hakim ini supaya dikeluarkan dari bagian masing-masing membangun satu masjid atas nama ayah. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Itu harta. Begitu sudah dibagi, ditanya hakim bilang, anak pertama berapa kau keluarkan? Pak Hakim, utangku masih banyak. Dengan harta warisan yang ku bayar utang-utangku, jangan lagi tak ada yang bisa keluarkan. Anak yang kedua berapa bisa keluarkan? Aku pun sama banyak bisnis yang mau kelola Pak Hakim dengan cara itu. Maka dengan ini dilakukan. Yang paling parah anak ketiga. Darimu berapa kau keluarkan untuk membangun masjid? Pak Hakim, kami datang ke sini hanya untuk membangun. Jangan ikut-ikutan kau untuk mengurusi kami, untuk mengeluarkan dari bagian kami. Marah ya. Bapak Ibu, padahal bukan untuk hakim duit, untuk ayahnya, harta ayahnya. Kita tinggal pula kata ada harta ayah. Bayangkan Bapak Ibu, banyak kali ditinggalkan ayah. Terpikir pun sikit tidak mereka untuk membangunkan masjid untuk ayah. Bapak Ibu, ini yang disebutkan oleh Allah. Jangan pernah, ini cerita lagu tagasus. Kalau dunia ini tagasus semua, tambah. Kurang banyak ya. Dulu 2, kalau sekarang 10 tambah, cuma jadi 20. Dulu kebunnya 10 hektar, cuma 100 hektar, tambah. Dan ingat itu janji Allah, hatta zurtumul maqabir, sampai masuk ke liang kubur baru berhenti. Selama masih itu kedip-kedip mata nih Bapak Ibu, mau menambah terus itu, tambah hasil. Bapak Ibu dimuliakan Allah. Yang berikutnya, Rasul pun mengingatkan kita dalam konsep tawasul ini Bapak Ibu, dalam bahkan sampai makan dan minum. Kulu washrabu wa la tusrifu. Konsep tawasul, makan dan minumlah kamu, jangan berlebihan. Makanlah, minumlah. Kalau bahasa kita ini bandel. Cuma satu, jangan israf, jangan berlebih. Maka nanti Bapak dalam kitab Syama'il Muhammadiyah karangan Turmuzi itu kan menarik. Rasul itu Bapak Ibu fisiknya sehat itu. Karena contoh kita Rasul itu. Kalau Imam Turmuzi itu menggambarkan Rasul itu perutnya itu perut laksana batu bata yang disusun. Kalau sekarang orang-orang nge-gym itu mungkin six pack itu kan 6 petak. Karena memang perut itu menunjukkan sehatnya fisik seseorang. Jadi kalau ada Bapak Ibu tiba-tiba dibacanya kitab Syama'il Muhammadiyah, lalu tiba Bapak itu besok daftar nge-gym, jangan pulang ibu, subuh pulang, menyalah abang ini kan ikut pulang nge-gym dia. Rasul itu six pack. Karena kita ini Bapak Ibu, bapak yang 40 tahun ke atas itu rata-rata one pack. Nah, one pack itu 1 petak. Nah, 1 petak terus kunci itu memang begitulah. Nah, dulu hebat obat itu tegak, sekarang one pack. Mengapa? Itu membentuk keseimbangan. Kulu washrabu wa la tusrifu. Kalau dia sudah tidak israf, seimbang. Kalau sudah dominannya gula jadi. Kalau sini mantenya jeroan, lama-lama datang rasa kurang. Tapi persoalan keseimbangan itulah menjadi kesehatan. Yang terakhir Bapak Ibu, yang ingin disebutkan Quran tawasul juga Bapak Ibu adalah terkait dengan khilafiyah. Ini penting Bapak Ibu. Kalau ada di antara kita yang menyebut dirinya sunnah berbeda praktek, ingat tawasul. Jangan ngotot dengan fahamnya, menganggap benar lalu menyalahkan orang lain. Tawasul seimbang. Saya mencontohkan Bapak Ibu hadis tentang praktik beramal rata, mengangkat telunjuk ketika sholat tahiyat. Itu 2 hadis. Satu hadis ketika Rasul mengangkat
telunjuk Rasul summa la yuharrik. Rasul tak menggerakkan telunjuk. Maka Mas Syafi'i mau berpegang asyhadu an la ilaha illallah sampai akhir. Tapi hadis lain summa yuharrik, Rasul menggerak-gerakkan telunjuk. Dua hadis menggerak-gerakkan telunjuk. Ini penting hari ini. Kalau nampak kita hari ini sholat di masjid, kawan-kawan saudara kita ada yang menggerak-gerakkan, udah begitu pahamnya. Dan jangan menyalah. Ini etik ini Bapak. Ada dalam berbeda pendapat dalam beramal. Begitu pahamnya. Berarti diikutan di sini cukup. Dan kita punya ilmu. Jangan sempat Bapak Ibu kejadian begitu dilihatnya di kirinya orang itu berkeliling, ditangkapnya telunjuk kawan. Itu rusuh jadi Bapak Ibu, tak sholat tarik-tarikan telunjuk, jadi udah bergerak dari situ. Kan memang ada riwayat. Yang penting jangan menyalahkan. Udah membidangkan, menempatkan kawan pula di neraka, jadi masalah. Sama ketika hadis dari berdiri ke sujud, dua hadis. Satu Rasul menggunakan langsung lebih dahulu lutut. Satu lagi kedua telapak tangan. Jangan Bapak Ibu ada anak-anak muda sekarang karena lihatnya semua pakai lutut duluan, dia pakai telapak tangan, dibilang adalah atuk-atuk waktu ontak. Ini ontak gurun ini yang sholat di masjid. Ontak itu kan duluan lutut kalau dia dibilang adalah atuk ontak.